Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Umat muslim sebaiknya tidak sembarangan dalam melakukan wudu, karena anggota tubuh yang terkena air wudu kelak akan dipenuhi perhiasan di hari kiamat. Lantas bagaimana cara wudu yang baik sesuai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wudu merupakan syarat sah dari sholat dan ibadah lain dalam Islam. Jika wudu dilakukan tidak sesuai dengan rukun, maka sholat dapat menjadi tidak sah. Oleh karenanya, kepada kaum muslimin agar memperhatikan cara berwudu. Jika wudu dilakukan dengan sempurna, maka sholat Anda akan sah. Oleh karena itu, jangan asal-asalan saat melakukan wudu. Berikut cara wudu yang benar sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Basuh telapak tangan dulu, perhatikan baik, semua kena air, sela-sela pastikan sampai terkena. Lakukan hingga 3 kali. Setelah itu, Anda bisa ambil air lalu kumur-kumur, dan sebagian lagi dihirup melalui lubang hidung. Kemudian ambil secakup air di tangan Anda, seperti yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu saat mempraktikkan wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengambil air, kemudian setengahnya dimasukkan ke dalam mulut sambil berkumur-kumur. Dan harus dipastikan semua rongga mulut terkena air. Jangan buru-buru. Kemudian sisa air wudu tersebut dihirup oleh hidung atau dalam Islam disebut dengan istinsyak. Setelah itu membasuh wajah. Namun harus dipastikan semua bagian terkena air. Lalu ambil air dengan 2 telapak tangan. Lalu basuh wajah Anda. Kena sampai ke sebelah kuping. Bagi yang punya jenggot, pastikan jarinya di antara jenggot. Intinya adalah mengenakan semua bagian wajah dengan air hingga 3 kali. Bagian berikutnya adalah tangan. Bahwa siku harus terkena air, karena banyak yang suka lupa tentang hal ini. Kemudian ambil air di telapak tangan, tarik sampai ke siku. Pastikan sampai ke siku. Kemudian membasuh kepala. Jika yang lain dilakukan sebanyak 3 kali, membasuh kepala disunahkan 1 kali saja. Ambil air, kemudian ditaruh ke awal tumbuhnya rambut atau kepala, kemudian ditarik ke belakang sampai tekuk, sampai ke batang leher, kemudian tarik ke depan. Kemudian jari telunjuk masuk ke dalam kuping.
sementara ibu jari letakkan di belakang kuping. Jadi seperti memijat kuping kita. Ini dilakukan sekali saja. Kemudian yang terakhir adalah membasuh kaki, minimal sampai mata kaki. Harus diperhatikan bahwa wudhu harus dilakukan sesuai dengan tuntunan. Karena jika salah akan mempengaruhi ibadah yang akan dilakukan. 4 anggota tubuh yang wajib dibasuh saat wudhu, di dalam Al-Quran dijelaskan ada 4 anggota tubuh yang wajib dibasuh saat berwudhu. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 6, yang artinya adalah, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian sholat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian, hingga kemudian usaplah kepala kalian serta kaki." Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Dalam firman tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas memerintahkan kita untuk membasuh 4 anggota tubuh, yakni wajah, tangan hingga siku, kepala, dan kaki hingga mata kaki. Bagian lain itu yakni pergelangan tangan, membersihkan rongga mulut dan lubang hidung, baru setelah itu membasuh muka atau wajah. Kemudian disambung dengan membasuh kedua tangan hingga siku-sikunya. Setelah itu membasuh kepala. Setelah itu membersihkan kedua kaki hingga mata kaki. Jangan lupa selesai berwudu disunnahkan dengan membaca syahadatain dan doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Yang artinya adalah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikan aku termasuk golongan orang-orang yang mensucikan diri. Setelah berwudu, seorang muslim haruslah menjaga telapak kaki dan pakaiannya. Hal ini dikarenakan setelah berwudu, seseorang yang akan sholat, kakinya menyentuh sesuatu yang najis. Jika terjadi demikian, maka sholatnya tidak akan sah. Kondisi seperti itu terkadang tidak disadari, di mana sebagian masyarakat tidak memakai alas kaki sewaktu berwudu. Selain tapak kaki, kain sarung, celana, atau baju yang terlalu panjang terkadang tidak disadarkan bahwa telah mengenai najis. Oleh karenanya, sebaiknya usai berwudu,
seseorang muslim duduklah di tempat sholat sambil berzikir. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.